dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in ila nabiyya ba'da. Ayyuhal muhadirul kiram, pemirsa yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda kembali menyaksikan program yang insyaallah selalu senantiasa menambah hasanah keilmuan kita, khususnya ilmu keimanan dan keislaman kita, yakni di program Hasanah Islam Metro TV. Dan kali ini kami akan mencoba untuk membedah kitab suci Al-Quran dengan metode tafsir teosofi, yakni buah karya dari guru kita Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Nazaruddin Umar yang kali ini juga hadir di sini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazalan bihudurikum. Dan kali ini Prof, kita dengan metode pendekatan tafsir teosofi dari Prof Nazar ini di Hasanah Islam kita kali ini kita akan mencoba untuk memahami apa makna yang terkandung dari ta'awudz. Ta'awudz ini sebagaimana kita ketahui selalu senantiasa kita coba ucapkan untuk membentengi diri kita dalam semua aspek kehidupan yang kali ini apalagi penuh tantangan. Dan untuk membahasnya telah hadir di sini tadi Prof Nazaruddin Umar, juga ada jamaah yang telah hadir di Masjid Kebanggaan kita di Masjid Istiqlal ini. Assalamualaikum semuanya yang hadir di sini. Baik. Kita niatkan bersama-sama untuk menimba ilmu di majelis yang mulia ini kepada Prof Nazaruddin Umar terkait dengan bagaimana dan apa sebenarnya kandungan dari ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini. Prof, langsung saja saya bertanya terkait dengan pengertian ta'awudz ini dalam konteks ajaran Islam dan apa sebenarnya makna dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tafadhal Prof. Baik ya. Ketika kita akan membaca Al-Quran, ya, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungan. Itu di dalam surah An-Nahl, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila kalian hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari mana? Dari syaitan yang terkutuk. Kenapa kita harus memohon perlindungan? Pertama, ya, karena kita itu manusia itu lemah. Lemah artinya kita gampang tertipu, tergoda, terdekonsentrasi oleh setan. Karena itu kalau kita akan membaca Al-Quran, kita akan fokus ya. Karena Quran itu adalah kalamullah, kitab Allah Subhanahu wa taala sekaligus. Karena itu supaya kita itu fokus, kita mendapatkan hakikat maknanya, maka kita diminta untuk memohon perlindungan supaya Allah Subhanahu wa taala itu mencegah setan itu untuk tidak menggoda kita. Nah, karena kalau kita lihat substansinya ta'awudz itu ada 5 ya kan. Pertama, apa yang kita sebut dengan hakikat memohon perlindungan. Al-isti'adzah. Apa hakikatnya memohon perlindungan itu tadi yang ditanyakan. Kenapa kita harus memohon perlindungan? Yang kedua adalah pemohon perlindungan al-musta'id. Kita yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak tergoda oleh setan. Dan yang ketiga, sang pemberi perlindungan al-musta'adzubih. Ya. Dan yang keempat, makhluk yang hendak dijauhi setan al-musta'adzub minhu. Dan yang kelima, tujuan memohon perlindungan. Ya. Nah, jadi 5 poin ini yang kita akan bahas di dalam hal ini. Karena itu saya mohon betul kepada kita semuanya untuk menghayati ini. Prof Nazar, terkait dengan ta'awudz ini di Al-Quran surah An-Nahl ayat 98 sendiri, Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Dari perintah Allah langsung ini, apa sebenarnya
makna yang terkandung dalam ta'awudz ini sehingga pentingnya, begitu penting angga Allah memerintahkan untuk hal ini? Tafadhal. Iya, pertama kita itu manusia ini lemah ya. Karena kita lemah maka tentu kita harus memohon perlindungan kepada yang maha kuat. Ya kan? Siapa yang maha kuat itu? Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala ya kan. Dan itu juga rahasianya Allah sebetulnya dibocorkan kepada kita. Fa idza qara'tal Qur'an, apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk ya kan. Jadi artinya apa? Kalau ingin orang itu selamat, selalulah minta perlindungan kepada Allah yang Maha Pelindung, ya kan? Nah, karena kita posisinya sangat lemah dalam hal ini, maka kita dimohon untuk di backup oleh Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Pelindung gitu. Itulah yang disebutkan dalam ayat tadi. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Mohonlah perlindungan kepada Allah, bukan kepada yang lain ya kan. Iya. Baik, Prof, terkait dengan perintah dari Allah ini, adakah momen-momen lainnya di saat kita membaca ta'awudz ini selain membaca Al-Quran, Prof? Sebetulnya apapun yang hendak kita akan lakukan itu ya, apa perbuatan, mau makan, mau apapun juga ya. Sebelum membaca basmalah itu adalah terlebih dahulu kita membaca ta'awudz. Coba kita lihat di musabaqah tilawatil Quran. Yeah. Kalau ada qari atau qariyah dalam musabaqah tidak membaca ta'awudz, itu bisa satu cacat, itu satu kelemahan. Kan diawali dulu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa langsung bismillahirrahmanirrahim, ta'awudz dulu. Karena salah satu akhlaknya membaca Quran itu adalah ta'awudz. Dan setiap kali membaca Quran itu juga dianjurkan membaca ta'awudz sebelum baca basmalah. Maka itu Imam Syafi'i dan mazhab pengikut mazhabnya itu, sebelum kita membaca Al-Fatihah itu kan ada ayat pertamanya basmalah kan? Iya. Nah, dianjurkan kita untuk membaca ta'awudz walaupun di dalam keadaan tersembunyi. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Bisir ya, Prof ya. Jadi selalu harus membaca ta'awudz dalam keadaan sir, tersembunyi. Kenapa? Karena kita mohon perlindungan dari Allah akan hal ini. Iya. Baik, Prof. Ini dalam Allah sendiri memerintahkan terkait dengan ta'awudz ini secara letter luck disebut syaitonir rajim, syaitan yang terkutuk. Man huwa syaitan? Siapa sebenarnya syaitan ini, Prof? Dalam ajaran Islam. Iya. Di dalam terminologi itu banyak sekali, bisa kita ambil dari akar kata syatana ya. Syaitan itu artinya sesuatu atau sosok figur yang sangat halus ya. Bisa membuat kita itu tertipu, bisa membuat kita itu sangat-sangat terkonsentrasi ya. Bisa membuat kita itu linglung, bisa membuat kita itu tidak fokus ya. Maka itu disebut syatana di situ. Syaitan itu bisa membuat kita itu terkonsentrasi, bimbang, bingung ya. Karena itu syaitan itu juga bisa melakukan banyak hal yang tidak produktif untuk kita semuanya. Karena memang tugasnya setan itu akan untuk mengecoh kita itu untuk tidak dekat dengan Allah. Maka itu semakin kita berusaha mendekati Allah, semakin bekerja keras iblis setan itu untuk mendekati kita. Ya, siapapun yang mau naik ke langit mendekati Tuhan, maka disitulah kita akan digoda oleh setan. Coba kita kalau lihat salat ya. Pada saat kita sedang salat itu, kadang-kadang justru pada saat kita salat itu, asyik kita menghayal tuh. Semua barang-barang yang terlupakan itu bermunculan pada waktu salat. Ya kan? Program-program cerdas itu bermunculan pada waktu kita sedang salat. Anehnya setelah salat, pikiran cerdas itu buyar, hilang lagi. Nah itulah sampai ada ulama yang mengatakan begini, pikiran cerdas yang Anda lakukan itu, yang Anda programkan, jangan sampai muncul dalam salat, karena itu sudah dijamah oleh setan ya kan. Nah inilah sebabnya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya setan itu tidak memprovokasi kita untuk mendekonsentrasikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita harus fokus kepada Allah. Tapi kalau kita
tergoda oleh setan, kita nggak bisa melakukan apapun. Kenapa? Karena setan itu sangat halus, sangat canggih untuk membuat pengecohan pada diri kita sendiri. Baik, maka sangat penting untuk kita meninjau kembali ta'awudz kita. Kita mau beribadah, sudahkah kita mengucapkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik atau belum? Dan Prof dan juga Anda pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, kami akan terus membahas bagaimana sebenarnya ta'awudz dan juga perannya dalam kehidupan sehari-hari kita, wabil khusus di bulan suci Ramadan berikut ini. Kita akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih bersama saya Hamdal Kafi dan juga Profesor Nafsadur Umar. Prof, di tengah kita menjalankan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, setan dikabarkan tengah terbelenggu atau dirantai. Nah, sejauh mana peran puasa ini dan ta'awudz ini bisa membentengi kita dari setan di bulan puasa ini? Tafadhal, Prof. Iya, memang ada hadisnya, apabila bulan suci Ramadan datang, maka setan itu dirantai, ya kan. Tetapi perlu kita tahu bahwa yang merantai setan itu siapa, dan yang mengusir setan itu siapa. Itu juga sangat tergantung kepada kapasitas diri kita sendiri, ya kan. Boleh jadi setan itu dirantai di bulu mata kita sendiri, ya kan. Oh, enak sekali, akhirnya ketiduran lagi. Kadang-kadang kita sholat itu pun juga tidur, sholat tarawih misalnya kan. Oh kok kenapa kok setannya lepas kali ya. Nah, jadi itu bahasa kinaya, bahasa simbolik ya, bahwa setan itu sebetulnya dibandingkan dengan di luar bulan suci Ramadan, efektivitas cara kerja setan itu berkurang pada bulan suci Ramadan. Tetapi tidak berarti bahwa setan itu sama sekali tidak ada pengaruhnya sama sekali, karena tergantung. Kalau pintu kita itu terbuka sedikit saja, setan itu akan masuk ya. Nah, ia menutup pintu setan itu kita sendiri, ya kan. Nah, jadi kalau kita memang tidak serius untuk menutup pintu-pintu setan pada diri kita sendiri, setan itu sekecil apapun juga masuk itu. Nah, karena itu ada beberapa hal sebetulnya yang perlu kita lihat di dalam ta'awudz ini ya. Apa hakikat ta'awudz itu sendiri? Permohonan perlindungan terhadap Allah yang Maha Kuasa, ya kan. Apakah doa kita dikabulkan atau tidak, itu persoalan lain lagi kan. Yang kedua, ada kata musta'id, saya ingin diulangi sekali lagi ini, pemohonan perlindungan. Siapa yang memohon perlindungan? Kita manusia ini kan memohon perlindungan karena kita dhaif, kita lemah. Dan karena kita ini adalah sang pemohon perlindungan, tentu ada objek atau sang pemberi perlindungan. Al-musta'adzubih. Siapa pemberi perlindungan? Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Nah, tentu yang keempat itu ada makhluk yang kita mohonkan perlindungan. Saya mohon perlindungan kepada Allah. Saya mohon Allah yang melindungi. Kepada siapa kita objek mana kita mohonkan perlindungan? Setan, ya kan. Jadi ada segitiga di sini. Saya memohon perlindungan, Allah yang beri perlindungan, dan setan yang dimohonkan perlindungan dari Allah. Ya. Dan yang kelima, tujuannya apa kita memohon perlindungan? Kan ada tujuannya kan kalau kita memohon. Untuk apa kita minta dijauhkan dari setan? Supaya kita bisa fokus ya kepada tujuan kita kan. Jadi ada 4 hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Ada pemohon perlindungan diri kita sebagai hamba yang lemah. Ada sang pemberi perlindungan, Allah Subhanahu wa taala yang memberi perlindungan. Dan yang ketiga, ada objek yang dimohonkan perlindungan, yaitu kekuatan setan. Dan yang keempat, harus punya tujuan. Tujuannya apa kita mohon perlindungan?
karena kita akan mendekati Tuhan, karena kita akan mengaji, karena kita akan melakukan perbuatan baik, maka kita mohon perlindungan. Jadi 4 poin ini jangan pernah hilang dari dalam benak kita pada saat kita memohon perlindungan kepada Allah. Saya kira Jadi begitu. insya Allah kalau kita tahu benar apa sebenarnya yang mendasari perlindungan ta'awudz ini, kita membaca ta'awudz ini 4 tadi, insya Allah setan tidak begitu aja mudah masuk dalam sela-sela kehidupan kita. Bahkan saat kita beribadah mungkin ada kendala, yakni saat setan menggoda kita agar kita malas. Tapi saat kita melewati kemalasan itu, setan tidak berhenti di situ saja, Prof. Setan tetap masuk ke diri kita agar kita mungkin kita ria. Dan ria itu sangat susah untuk kita hindari. Itu mungkin level-level godaan setan. Mungkin Prof ada perspektif tentang hal ini. Iya, tadi saya katakan ya bahwa semakin pintar alim seseorang itu juga semakin pintar, semakin alim, semakin canggih juga itu setan itu memperkenalkan godaannya kepada yang bersangkutan. Nah, jadi kita memang perlu waspada di sini nih. Perbuatan apapun yang kita akan lakukan asal itu baik, siap-siaplah untuk digoda oleh setan. Maka itu kita dianjurkan memohon perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, termasuk membaca Quran kan, seperti ayat yang kita bacakan tadi. Nah, kemudian perlu kita juga tahu apa dan siapa setan objek yang kita mohonkan perlindungan. Iya. Perlu juga kita tahu Allah Subhanahu wa taala siapa yang tempat kita itu memohon perlindungan. Dia Maha Kuasa. Sehebat apapun setan itu, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Tuhan, ya kan. Dan yang paling penting juga tujuan kita untuk memohon perlindungan setan itu harus jelas, ya kan. Mohon perlindungan untuk apa kita mohon perlindungan? Kan setiap perbuatan itu kan ada tujuannya kan. Baik, Bro. Nah, apa tujuan kita mohon perlindungan? Nah, itu kita harus punya target ya. Maka itu mohon maaf ini, kalau seseorang pengantin baru Baik, Bro, mau melakukan hubungan suami istri, sangat dianjurkan untuk berdoa, ya, memohon perlindungan dari setan. Dan kan ada tuh ya. hadisnya Nabi kan, Allahumma jadni minasyaitan wa jadni minasyaitan mimma razaqtana. Ya Allah, lindungilah kami, jauhkanlah kami dari perbuatan setan. Ya, jadi kita mohon supaya dalam kegiatan seperti tujuannya untuk melahirkan anak soleh itu jangan dicampuri oleh setan. Sama juga fungsinya sebetulnya dengan basmalah ini. Ya, kalau basmalah kan itu kan kita dianjurkan apapun yang kita akan lakukan itu dianjurkan untuk membaca basmalah kan. Tapi sebelum membaca basmalah, kalau ingin menyempurnakan basmalahnya, awali dengan ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh saya anjurkan, jangan membaca basmalah dulu sebelum membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mau makan kan? Dianjurkan sebelum makan itu membaca basmalah. Tapi sebelum membaca basmalah, dianjurkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau minum seperti itu juga. Saya mau minum, buka puasa misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua-duanya kita di backup di sini. Mohon perlindungan kepada setan. Pada saat basmalah itu udah dicegal itu ya. Karena kalau kita makan tanpa mohon perlindungan Tuhan, kata Rasulullah SAW, iblis atau setan itu akan masuk di dalam sari-sari makanan itu. Nah, itu hebatnya setan. Maka itu kita mohon perlindungan terhadap gangguan setan. Menurut Ibnu Ajibah ya, dalam tafsirnya itu ada 2 macam makanan. Ada makanan lahiriah, ada makanan batiniah, makanan rohani. Makanan lahiriah itu seperti nasi, kue, buah, kopi dan minuman lainnya. Nah, itu mengenyangkan perut itu kan. Baik. Ada lagi makanan rohani yang mengenyangkan otak, mengenyangkan kalbu, yaitu pelajaran. Ya, misalnya kita mau belajar. Nah, itu kan makanan rohani itu. Baik makanan lahiriah maupun makanan rohani, dua-duanya kita harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, setan itu akan ikut masuk. Maka itu kalau kita makan, ya banyak sekali makanan yang kita makan tapi tidak berfungsi memberikan unsur-unsur kesehatan, penyehatan diri kita. Kenapa? Itu dikunyah-kunyah juga setan di situ itu.
Lama-kelamaan itu juga setan itu membangun perumahan dalam perut kita sendiri kan. Ada kompleks setan. Kenapa? Karena kita nggak pernah memproteksi dia sebelum makan. Nah, itulah perlunya kita ta'awuz, baca basmalah sebelum makan. Begitu pentingnya kita mohon perlindungan, kata Rasulullah SAW, kalau kita lupa membaca basmalah pada waktu kita makan, apakah makanan rohani maupun makanan lahiriah, baca bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Nah itu dia. Jadi para pemirsa kalau lupa membaca basmalah, baca bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Maka setan itu kata Rasulullah akan memuntahkan semua makanannya itu baru lari keluar. Nah, makanan rohani juga sama. Kalau kita membaca buku, membaca Quran, mendengarkan ceramah tanpa mohon perlindungan kepada Allah, maka setan itu pun juga akan ikut masuk di sela-sela butir-butir ilmu yang kita masukkan ke kepala dan di batin kita itu. Lama-kelamaan itu kan tidak ada berkahnya. Makin pintar, makin kurang ajar kan. Kenapa? Karena dia nggak pernah mohon perlindungan. Akhirnya apa? Ilmunya masuk bersama dengan setan. Setannya masuk bersama ilmu di dalamnya. Maka apa yang terjadi? Ilmunya tidak digunakan untuk menolong orang lain, tapi digunakan untuk menindas orang lain. Ilmunya tidak digunakan untuk mengangkat martabat kemanusiaan, tapi ilmunya malah justru dipakai menindas kemanusiaan. Karena itu kita perlu memohon perlindungan supaya ilmu yang kita peroleh ini berkah. Ya. Tanpa ta'awuz, tanpa mohon perlindungan kepada Allah, pengetahuan yang kita peroleh itu nanti tidak ada manfaatnya, tidak berkah. Profesor sih profesor, bahkan ulama kiai, tetapi dihujat oleh masyarakat. Kenapa? Enggak ada berkahnya. Kenapa? Karena pada saat dia melakukan pemenuhan batinnya itu tidak membaca ta'awuz dan dia tidak mohon perlindungan kepada Allah, akhirnya setan ikut mendominasi di sela-sela ilmunya itu. Inilah perlunya kita membahas ta'awuz pada kesempatan ini kan. Taib. Syukran jazilan Prof sudah mengingatkan kita semua yang hadir di sini. Ayo setiap kita berkegiatan, beramaliyah sehari-hari maupun akan beribadah, jangan lupa bismillah. Namun sebelumnya di serangkaian bismillah ini juga kita ucapkan juga ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar kita senantiasa terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Kami akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di program Hasanah Islam Metro TV yang insya Allah memberikan pencerahan kita terkait dengan bagaimana kita untuk selalu kali ini memahami bagaimana kalimat ta'awudz ini membentengi diri kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Masih bersama saya Hamdal Kafi dan juga Prof Nasaruddin Umar. Prof, izin kita di segmen kita kali ini memberi kesempatan kepada audien di sini untuk langsung bertanya kepada Prof Nazar. Siapa yang mau bertanya? Mohon nama dan dari mana? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ai dari Provinsi Banten. Kebetulan profesi saya sebagai guru honorer di SMK Yaumin Cikande, Serang. Barakallah. Ya. Cerita sedikit nih Profesor tentang kehidupan saya selama di tahun 2012. Kebetulan anak saya 2 ketabrak kereta dan istri sedang hamil. Jadi selama 3 hari itu anak dan istri meninggal dan alhamdulillah saya masih punya satu titipan dari Allah, yaitu putri saya Bilqis. Yang saya profesi saya dari ngajar sebagai guru, saya bawa dari bayi sampai sekarang. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan dan keberkahan kepada saya. Allahumma amin. Amin. Ya. Jadi pada saat ini saya mau bertanya kepada Profesor, bagaimana ta'awuz dapat membantu melindungi kita dari godaan setan dalam kehidupan sehari-hari? Itu pertanyaannya ke satu, Prof. Dan yang kedua, kapan saat
mau tawawud itu dilaksanakan dan contohkan dalam 3 macam perbuatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Betul, guru ya, Prof, ya. bagus. Jadi saya kira memang pertama ya, kita perlu berdoa. Ta'awuz itu kan memohon perlindungan. Artinya memohon itu kan berdoa kepada Allah supaya kita mendapatkan perlindungan. Allah sendiri yang meminta kita itu untuk berdoa. Uda'uni astajib lakum, berdoalah niscaya kami akan kabulkan. Jadi Allah itu Maha Pemurah. Orang yang tidak mau berdoa, orang yang tidak mau memohon perlindungan itu sombong. Sepertinya lengkap dirinya, nggak perlu bantuan Tuhan kan. Padahal kita kan lemah kan. Nah, Allah meminta kita itu kalau mau membaca Quran atau melakukan kebaikan apapun, proteksi dirinya dengan membaca ta'awuz dan kemudian nanti membaca basmalah kan. Nah, kalau orang nggak mau melakukan proteksi diri, seolah-olah congkak, dia tidak butuh bantuan Tuhan kan. Padahal kita kan tadi itu lemah dan Allah itu Maha kuat. Iblis itu juga sangat kuat. Nah, supaya kita tidak terganggu oleh iblis, mohon perlindungan kepada Allah. Jadi perbuatan bertawuz itu adalah salah satu bentuk doa kita. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah induknya, intinya ibadah. Jadi tanpa dikabulkan permohonan kita, maka sebetulnya kita sudah dapat itu. Apa yang kita peroleh? Ibadah. Jadi 2 kekuatannya doa, Bapak Ibu. Pertama, doa itu kita dapat pahala pada saat berdoa. Karena bahkan intinya doa itu adalah, intinya ibadah itu adalah doa. Yang kedua, kalau dikabulkan berarti kita dapat 2 kan? Dapat pahala berdoanya, kemudian dapat proteksinya, kita terlindungi dari setan. Jadi jangan pernah melupakan berdoa kepada Allah untuk mohon perlindungan. Mohon perlindungan itu kan berdoa supaya kita tidak diganggu setan. Nah, kasus yang menimpa Bapak kita juga ikut prihatin ya kan. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah memohon perlindungan, bismillah tawakkaltu ala Allah, pada saat meninggalkan rumahnya. Ya Allah, kami pasrahkan diri ini kepada Engkau ya Allah. Tapi kalau musibah itu jadi, kita sudah berikhtiar sedemikian rupa, sudah berdoa, tapi juga musibahnya itu jadi juga, maka itulah namanya takdir. Iya. Kita ikut prihatin. Dalam keadaan kapan kita harus berdoa? Pertama, sebelum kita melakukan perbuatan itu. Yang kedua, kalau kita lupa berdoa pada saat sebelumnya, tetaplah kita memohon doa lagi. Ya Allah, saya lupa tadi memohon perlindungan, sekarang sedang berjalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, saya menyerahkan diri ini kepadamu. Ya, terserah Engkau. Nah, Allah Maha tahu dan Allah juga Maha mendengar doa hambanya. Nah, doa itu seperti apa? Ini juga bertingkat-tingkat doa itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan, wah saya tadi lupa berdoa. Doa itu tidak mesti harus diucapkan. Ada 3 macam doa. Ad-du'a'u bilisanil maqal, doa yang diucapkan dalam bentuk komat kamitnya mulut, ya kan? Ya Allah berikanlah, ya Allah lindungilah, itu komat kamitnya mulut. Ada juga doa yang kedua, ad-du'a'u bilisanil hal, tidak terucapkan dalam mulut, tetapi hati kita yang mohon kepada Allah. Ini lebih kuat. Ad-du'a'u bilisanil hal afsahu minad du'a bilisanil maqal. Doa yang dipanjatkan oleh hati yang sangat dalam itu lebih kencang, lebih kuat mendaki langitnya daripada komat kamitnya mulut tapi tidak ada penjiwaan. Maka itu ada hadis Nabi kan, ittaqud du'ail madlum, takutlah terhadap doanya yang teraniaya. Dia tidak mengucapkan apapun dari mulutnya, tapi hatinya yang menjerit, maka itu bahaya tuh. Itulah yang disebut orang lain kuala gitu kan. Dia tidak berdoa kepada Allah secara mulut, tapi hatinya yang menjerit kepada Allah itu lebih kencang. Dan ada doa yang paling lebih kencang lagi, itu yang disebut dengan ad-du'a'u bilisanil isti'dad. Doa yang diungkapkan dalam bentuk kesediaan menerima kenyataan apapun yang datang dari Allah. Kalau bilisanil hal itu masih minta kepada Allah. Tapi kalau bilisanil isti'dad, dia tidak minta dalam bentuk formal kepada Allah, dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Ya Allah, terserah Engkau, Engkau pasti tahu mana yang paling baik untuk aku. Masya Allah. Itulah yang paling dahsyat. Maka itu doa itu perlu kita hati-hati loh. Saya kok nggak lihat berdoa? Mungkin tidak diucapkan, hatinya yang menjerit.
Hatinya juga nggak fokus tuh. Mungkin dia pasrahnya kepada Allah. Kepasrahan diri menerima kenyataan apapun yang Allah akan berikan pada dirinya. Karena dia sangat yakin Allah Maha Baik. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang tidak baik kepada diri saya. Itulah bil lisanil isti'dad. Masya Allah. Maka kalau dia berharap kebaikan tapi kecelakaan yang muncul, itu pasti ada hikmahnya. Karena musibah itu Bapak Ibu para pemirsa, hanya karena kita tidak tahu apa hikmah di balik musibah itu, maka kita menyesal, kita menjerit. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membukakan apa hikmah di balik musibah itu, maka mungkin kita akan mensyukuri musibah itu. Contohnya minta contoh kan? Ya. Demam, penyakit kan? Satu hari kita dilanda penyakit demam. Kata Rasulullah SAW dalam Ihya Ulumuddin itu ada tuh. Kita akan diampuni dosanya selama 1 tahun. Jangan-jangan doa kita, ya Allah panjangkanlah demamku sampai 10 hari. Berarti menggulung dosa saya 10 tahun. Iya kan? Jadi apa ya? Bagi kita itu musibah, tapi di mata Allah itu pencuci dosa masa lampau. Mana Bapak Ibu tahu, mana yang dipilih? Disiksa di neraka ratusan tahun, atau Di dunia ini ya. diberikan penyakit. Ada hadis Nabi kan, tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, diberikan penyiksaan lebih awal di dunia supaya nanti nggak transit di akhirat, supaya tidak lagi melewati neraka, ya kan. Neraka itu api nerakanya dahsyat. Sedangkan kalau kita di dunia itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak mungkin memberikan suatu cobaan di luar kemampuan daya dukung hambanya. Jadi sekeras apapun cobaan kita di dunia, pasti di atas ambang kemampuan kita mendukungnya. Tapi kalau di neraka nanti, memang dipilihkan neraka yang paling jahanam, yang tidak bisa kita tahan itu ya. Nah makanya itu, seandainya orang tahu apa hikmah di balik penderitaan, penyakit, kekecewaan, maka orang itu sebetulnya pasti akan bersyukur. Yaitu tidak muncul satu musibah yang menimpa seseorang, walau sampai duri menusuk ke tumitnya seseorang itu, berarti itu berfungsi sebagai pencuci dosa masa lampau. Jadi Bapak Ibu ditinggalkan anak kesayangannya kan, insya Allah jangan-jangan anak itu nanti menunggu Bapak di pintu surga. Di pintu surga, ada hadisnya kan. Nanti kalau anak qabla buluk itu, anak kecil meninggal, ya, ada hadis Nabi itu, bawa air minum. Oh itu bapak saya, oh itu ibu saya. Kan semua orang nanti itu kan pasti haus, ya. Anak kecil itu datang. Oh iya, minum. Iya itu anak saya, itu bapak saya. Sehingga ada hadis lain mengatakan begini, apabila ada orang ditinggal mati anak kecilnya, 2 orang, ya, maka itu nanti akan bersama-sama anak itu masuk surga. Masya Allah. Ada yang interupsi, ya Rasulullah bagaimana kalau hanya 1 anak yang meninggal waktu muda? Nabi mengatakan enggak apa-apa, meninggal 1 orang pun juga. Karena anak itu tidak akan masuk surga sebelum ibunya masuk surga juga, bapaknya masuk surga. Dan anak kecil itu enggak mungkin masuk neraka, kan enggak ada dosanya kan. Ya. Maka apa yang terjadi? Gara-gara anak itu, maka terpaksa dimaafkan dosanya orang tuanya, masuk surga bersama anak kecilnya. Masya Allah. Jadi kita jangan meratapi berlebihan anak kita, karena itu nanti akan menanti kita di pintu surga. Taib, Prof. Syukur jazilan, Prof. Ini mengingatkan kita bahwa sampai mana level berdoa kita. Apakah bil qaul di mulut kita, atau bil hal di hati kita, ataupun kita pasrah, di mana ini level doa tertinggi kita ya Prof ya. Semoga ini membuat kita semakin meningkatkan kualitas ibadah dan doa kita. Pemirsa, tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh
Dipersembahkan oleh, didukung oleh Baik, syukur jazilan Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV bersama saya Amdal Kafi dan juga ada Profesor Nazaruddin Umar. Prof, terkait dengan ta'awudz ini, bagaimana agar kita bisa senantiasa mendawamkan ta'awudz ini di kehidupan sehari-hari kita, tidak hanya di level ubudiyah amaliyah kita. Tafadhal, Prof. Iya, kalau kita sadar diri kita itu lemah, dan kalau kita sadar bahwa Allah itu maha kuasa, dan kalau kita sadar bahwa ada faktor pengecoh, pengganggu di sekitar kita, maka otomatis kita tidak mungkin bisa meninggalkan ta'awudz itu. Kuncinya itu ya, merasa diri kita lemah, jangan takabur merasa paling kuat di sini ya. Sehebat apapun kita mungkin tidak pernah sakit, mungkin uangnya banyak, ya. Dia berada di zona nyaman terus. Justru orang yang berada di zona nyaman itu hati-hati. Lebih banyak orang itu bersahabat dengan iblis di zona nyaman daripada zona sulit. Coba kalau Bapak Ibu saya ingin tanya nih, kalau kita kena musibah, siapa yang paling pertama kita panggil? Mohon pertolongan. Allah, ya kan? Tapi coba kalau sebaliknya, menang tender, dipromosi jabatan, pangkat. Siapa yang paling pertama diajak untuk ditraktir makan? Jangan-jangan bukan istrinya, orang lain malah yang bukan muhrimnya. Jadi begini, zona nyaman itu harus hati-hati. Zona nyaman itu adalah daerah garapan empuk bagi iblis. Lebih banyak orang itu terkecoh, jatuh di zona nyaman daripada di zona sulit. Kalau kita kena kesulitan, malah kita lebih dekat dengan Tuhan kan? Ya. Kalau kita kena musibah, zikir terus. Ya. Kalau kita paceklik, ya Allah segala macam tuh, baca ngaji segala macam. Tapi kalau kita itu di zona nyaman, semuanya serba berkecukupan, apa yang kita lakukan? Lupa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan berdoanya pun juga kurang. Kenapa? Aku nggak perlu berdoa kok, semuanya lengkap, semuanya ada satpam, ada security, ya ada deposito cukup banyak, kemudian juga sistem proteksi kami ada CCTV dan sebagainya. Tidak usah takut terhadap pencuri, tidak usah takut terhadap perampok, ya. Kemudian rumahnya pun juga kayak benteng, nggak mungkin ada bom, ya. Dia berada di ketinggian, nggak mungkin kena banjir. Tapi kalau orang yang berada dalam zona sulit, yang serba rawan, itulah yang dekat dengan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu meratapi dirinya sebagai orang lemah, miskin. Justru siapa tahu itu adalah pintu masuk ke dalam surga lebih cepat. Daripada nanti kita serba berkecukupan, lupa Tuhan. Namun demikian, tentu yang kita harapkan itu adalah di zona nyaman tapi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita semua ya. Kita diberi kenikmatan di dunia dan selalu mensyukurinya agar bisa selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prof, di penghujung segmen kita kali ini, mohon Prof memberikan perspektifnya terkait dengan kaitan eratnya seperti apa antara ta'awudz ini dengan ketenangan hati kita semua para kaum muslimin muslimat ini. Tafadhol, Prof. Iya. Pada hakikatnya ta'awudz itu adalah permohonan kepada Allah, memohon perlindungan, berdoa kita supaya dilindungi oleh Allah. Orang yang rajin berdoa berarti dia dekat dengan Allah. Orang yang tidak mau berdoa, malas berdoa, berarti dia jauh dengan Allah. Kalau orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tandanya dia selalu mohon perlindungan, mohon penyelamatan, mohon pemberkahan, ya kan? Selalu tergantung kepada Allah. Itulah orang-orang yang dekat dengan Allah. Selalu ingatannya kepada Allah. Dalam keadaan kesulitan dan dalam keadaan kenyamanan, selalu ada Allah di dalam benaknya. Maka itu datang ke masjid, ya, tidak ada ibadah-ibadah yang perlu, yang fardu yang ditinggalkan. Nah, itu efeknya. Nah, kalau kita tidak mau berdoa, tidak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya
Jangan salahkan Tuhan kalau kita nanti semakin hari semakin berjauhan dengan Tuhan. Tidak ada ketenangan manakala kita berjauhan dengan Tuhan. Kalau ingin merasakan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, kesejukan, kesyahduan, kehusyuan, dekatlah dengan Allah. Tidak ada kebahagiaan sejati kalau kita berjauhan dengan Allah. Itu hanya kebahagiaan semu. Tetapi kalau kita dekat dengan Allah, orang prihatin terhadap kita, tapi kita tenang-tenang aja tuh. Kenapa? Karena kita merasa di backup, ditopang, didukung, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan Allah, tidak takut mati, tidak takut musibah. Kenapa? Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kita bersama Tuhan. Masya Kalau Allah. kita merasa bersama Tuhan, mau takut kemana? Allah bersama kita kan? Ya. Jadi enak sekali kalau kita dekat dengan Tuhan. Iya. Baik. Selalu mengingat bahwa innallaha ma'ana, bahwa Allah selalu bersama kita dan selalu berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk, itu insya Allah selalu bisa membentengi kita. Prof, terakhir tapi kita perlu ingat bahwa ada satu riwayat bahwa syaitan itu mencoba menggoda manusia dengan segala tipu dayanya dari berbagai arah, Prof. Tafadhol, Prof. Agar kita lebih waspada terkait hal ini. Dahulu kala memang sebelum lahir ada riwayat ini ya. Setan itu gentayangan sampai ke langit. Ya, tetapi setelah diciptakan Nabi Musa berkurang jajahan wilayah jelajahannya setan. Allah menciptakan Nabi Isa semakin berkurang lagi jelajahannya setan di langit. Allah menciptakan melahirkan Nabi Muhammad ya, menghadirkan Nabi Muhammad, maka jajahan setan di langit itu sudah nggak bisa lagi. Maka itu kalau ada rujumal syayatin itu kan, kalau ada bintang-bintang melesat ya di angkasa itu dilukiskan dalam kitab-kitab tafsir itu ada setan yang mau mencoba mencuri rahasia tapi dilempar oleh meteor itu atau bintang-bintang itu. Itu ada penafsirannya seperti itu. Tapi meskipun demikian bukan berarti setan itu bebas, tidak ada permainan. Memang tidak bisa mendaki ke langit, tapi wilayah permainannya setan itu adalah dalam kalbu manusia. Di dalam kalbu manusia inilah tempatnya setan itu sering bermain-main dengan orang-orang yang tidak mau mohon perlindungan. Karena ini adalah tempat permainannya iblis, maka kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini tidak dijamah oleh iblis. Wilayah permainan iblis ini adalah batin kita, pikiran kita. Saya kok sangat yakin bahwa kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan akan memproteksi kita dari berbagai macam musibah. Amin. Dunia dan Amin. di akhirat kelak. Amin. Maka itu kesimpulannya pada kesempatan ini, Taibah. jangan pernah melupakan mohon perlindungan. Bersahabatlah dengan ta'awuz, bersahabatlah dengan basmalah. Inilah dua kata yang menjadi hiasan bibir kita setiap hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Baik, Prof. Syukran jazilan mengingatkan kita selalu untuk membentengi kita, kalbu kita, diri kita dari godaan syaitan yang terkutuk, agar kita selalu senantiasa teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Prof telah hadir bersama kami dan kita semua bisa sama-sama menimba ilmu dari beliau terkait dengan bagaimana makna juga keutamaan dari ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf. Allahumma minkum wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.